Shalom para penonton tanya jawab semuanya. Pada kesempatan ini kita akan membagikan sebuah video tentang tanya jawab Alkitab. Semoga video ini dapat memberikan kita pengetahuan serta edukasi dan jangan lupa untuk memberikan like, subscribe dan komen untuk channel ini ya. Terima kasih. Pada video kali ini akan kita tonton bersama penjelasan dari Pastor Daniel dan Pastor Paul Sang mengenai sebuah pertanyaan dari seseorang yang bernama Finis Nabire mengenai kelakuan-kelakuan para hamba Tuhan atau pendeta. Mari kita saksikan bersama-sama video ini. Pak Finis Nabire. Finis Nabire. Shalom, selamat. Shalom. Yang di Pak Paul ini siang kah, malam kah? Siang, jam 4 sore. Selamat siang. Setengah 4. Yang lain selamat malam dari Papua. Ya, selamat ini malam, dalam Papua. Beberapa waktu terakhir ini, mulai dari akhir tahun kemarin sampai awal tahun ini, saya beberapa kali ke Jayapura karena ada pekerjaan. Nah, saya mau cerita 2 hal saja. Sebetulnya ada banyak, tapi yang saya cerita 2 hal. Yang pertama, waktu saya datang ke Jayapura akhir November kemarin, nah dari bandara ke kota itu saya naik taksi bandara, cerita-cerita di dalam mobil. Nah supir taksinya ini rupanya biasa juga ngantar tamu yang lain. Lalu dia cerita tentang motif hamba Tuhan yang motifnya nggak benar lah. Dia kasih contoh salah satunya begini. Pak, saya pernah mengantar pendeta. Nah, pendeta itu janjian dengan salah satu bos atau investor begitu. Nah, saya perhatikan, Pak, kalau dia sedang satu mobil dengan investor ini, yang dia pakai itu handphonenya yang rusak. Lalu di sebelahnya investor itu dia pura-pura handphonenya dipencet-pencet itu nggak bisa. Nah, memang akhirnya setelah itu dia dapat handphone baru yang mahal, Pak. Nah, ini cerita yang pertama. Lalu cerita yang kedua, saya ketemu orang yang lain, dia seorang jemaat gereja yang besar. Di akhir tahun kemarin dia mengeluhkan dalam kondisi yang sulit ini, Pak. Ya, gereja ini justru melakukan hanya mengecat dinding luar gereja saja, habisnya sampai 200 juta lebih. Aduh. Nah, iya Pak, ini betul terjadi nih ada. Catnya itu pasti tuh. Saya mungkin catnya datangkan dari Kutub Utara, Pak. Jadi agak mahal. Pakai airnya destilasi dari Alaska. Jadi begini, dia cerita maksudnya, aduh Pak, ini dalam kondisi sulit begini, masyarakat lagi susah. Nah, ini malah gerejanya ini hanya ngecat untuk akhir tahun. Itu 200 juta lebih. Nah, jemaatnya berapa banyak itu? Nah, ini Pak yang menarik. Kayak saya ngobrol, saya dalemin. Kalau lagi rame, itu ya 80 jiwa, Pak, hari Minggu. Kalau sepi ya 40. Nah, saya datang, Pak. Saya sengaja datang ke gereja itu. Dan memang gerejanya sangat mewah, Pak. Peralatan musiknya semuanya kebetulan saya bisa akses ke dalam. Sangat mewah, sangat bagus. Semuanya serba luar biasa. Mic-nya mic-nya ini Pak, saya kebetulan bisa kenal langsung dengan bagian sound engineer-nya. Nah, mic-nya untuk pembicara ini harga 12 juta ya, untuk di Papua ya, untuk harga itu sudah mahal lah Pak. Ya, mungkin di Jakarta ada yang lebih, tapi nggak tahu. Ini 12 juta untuk mic pembicaranya saja Pak. Ada artinya perangkat lain-lain juga mahal. Kerjanya luar biasa. Saya tanya dari sound engineer-nya tahu. Kalau rame itu 80, pernah 100 orang Pak itu. Gedungnya luar biasa. Nah, yang sebetulnya yang saya mau tanyakan bukan ini. Terkait itu tadi cerita-cerita saja. Tapi yang saya mau tanyakan gini. Ternyata Pak, motivasi yang salah dari hamba Tuhan ini juga didukung dari sikap orang-orang, kebanyakan orang Kristen, tidak semuanya, yang sedang dalam kondisi sulit ini Pak. Jadi mereka sedang mencari jalan keluar yang cepat. Diberi harapan. Oh, kalau kamu memberi persembahan begini, Tuhan akan mengembalikan berkali lipat. Nah, salah satunya begitu. Nah, ya kan, seolah-olah kayak, maaf ini bagi saya, seolah-olah Tuhan tuh kayak bandar togel saja, Pak. Pak Paul tahu togel nggak? Tahu.
Ya Pak, kalau pasang 100.000 bisa dapatnya 100 juta Pak. Kalau nggak tahu berapa angka Dulu begitu. saya malah tukang Nah, ramal togel. artinya Serius begini. ya, dulu saya tukang ramal togel dulu itu. Ya, artinya begini. Hal-hal begini, motivasi yang salah itu sebetulnya didukung dari jemaat ini Pak. Jemaat yang sedang mencari jalan keluar, yang sedang kesulitan. Nah, pertanyaan saya begini. Yang sikap kita supaya efektif Pak, kalau kita mendidik orang lain, jemaatnya orang lain itu kan agak susah ya. Yang sudah kena itu Pak, artinya jor-joran kasih uang ke gereja supaya dengan harapan, oh Tuhan balikin berkali lipat. Nah, di tengah kondisi seperti ini Pak, kira-kira sikap atau apa yang harus kita ambil, efektifnya Pak, untuk mempengaruhi mereka, itu gimana? Nah, ini pertanyaan saya Pak, karena saya lihat itu aduh, capek deh Pak. Ya, pada orang maksudnya rasanya kalau memberi di gereja nanti pasti dapat ya berkali lipat. Itu kan. Ini motivasinya, atau kalau dalam kesulitan asal sering datang ke gereja itu didoakan oleh pendeta itu nanti semuanya akan pulih dengan seketika. Artinya Pak, bukan Tuhannya yang dicari akhirnya, tapi pendetanya. Bahkan saya tambahkan satu cerita Pak. Ada salah satu yang spesialis mendoakan ini Pak, pengusaha-pengusaha yang kesulitan, dia bagian mendoakan itu. Nah, jadi supaya kalau Pak Paul punya usahanya lagi seret, dia nanti yang doain Pak. Nah ini ada juga seperti itu. Nah maksud saya menyikapi ini Pak, supaya mereka juga nggak terus hanyut ke sana. Nah ini kira-kira bagaimana Pak? Silakan Pak Api Kak. Iya nih Pak Pak, juga Papi mungkin. Kalau saya nanti keras. Papi silakan Papi. Masih di sini Papi? Sebentar. Ada, masih. Ya, silakan. Ya, finish itu saudaramu juga, anak Papi yang di Nabire. Oh, iya. Dia bagian Ini harus Papi yang jawab ini. Radio. Geli saya. Ya. Jadi jawabannya, saudara-saudara yang berjemaat di gereja yang pendetanya seperti itu, cepat keluar, jangan lama-lama di situ. Baru mau bilang. Mendingan tinggalin. Siapa suruh jadi jemaatnya? Iya. Daripada saudara diperes terus duitnya. Begini, Pi. Dikatakan, bagaimana jemaat akan menyontoh? Kalau pendetanya naik Mercy, naik Ferrari, jemaatnya sepeda ontel. Ya, jadi keluar sajalah. Ya, benar. Maksudnya begini. Ya. Termasuk ini kita bertobat. Maaf, pertanyaannya begini. Saya sudah sampaikan itu. Tetapi maksudnya begini. Mungkin bukan tersihir ya. Mereka ini kayaknya sudah yakin betul. Susah dikasih tahu gitu loh. Atau dibiarin saja atau bagaimana? Ya biarin aja. Dia maunya dibohongin terus kok. Ya wes lah kalau begitu. Tapi menyedihkan sekali. Kasihan loh. Memang kasihan. Ya pasti menyedihkan. Sulit loh, karena memang ada orang yang senang dibohongin soalnya ya. Saya kan pernah S2 marketing juga kan. Walaupun cuma tinggal tesis, waktu tak tinggal gara-gara saya pindah sekolah teologi itu kan. Terus saya juga pernah jadi direktur marketing di sebuah perusahaan besar. Ya beberapa kali. Orang itu memang suka dibohongin, masalahnya itu loh. Kalau Anda ngomong yang benar, malah nggak laku barangnya. Bukan bohong, tapi karena orang suka dibohongin. Contoh barang Jerman. Barang Jerman itu bungkusnya cuma coklat-coklat doang, kertas coklat. Nggak berjaji. Coba barang Cungko. Waduh, itu bungkusnya pakai plastik, kaleng plastik yang rapi itu loh. Baru dipakai 3 bulan ya jebol. Barang Jerman mau pakai sampai kakimu jebol, nggak akan jebol-jebol itu spare part Jerman itu kan. Nah, itu tadi orang senang dibohongin gitu loh. Nah, ini mengatasi itu Pak, supaya ya kita memang nggak bisa maksa orang. Ya mesti rajin-rajin sharing ininya, channelnya Nitro 26 ini, N26 ini memang harus, sabdanya memang harus diviralkan biar ada kejang-kejang. Oke. Saya baru ngomong, wadis kita memang sehati nih Papi nih. Siapa suruh jadi jemaatnya? Dong ya kak, kalau dibodohin terus, aduh. Aduh, wadinya kok bener ini.
Saudara-saudara sekalian, pada video yang barusan kita saksikan bersama-sama ini, ada sebuah pertanyaan dari saudara Finis Nabire mengenai kelakuan dari para hamba Tuhan terutama di tempat dia tinggal yaitu di Jayapura. Dia menceritakan kelakuan dari para pendeta yang dia tahu itu sangatlah menyimpang dan tidak mencerminkan seorang yang dikatakan hamba Tuhan. Penuh kepalsuan dan penuh tipuan, mereka lebih mencari kepada para pendeta tersebut daripada mencari Tuhan. Kira-kira seperti itulah cerita dari Finis Nabire, dan yang dipertanyakan adalah bagaimana sikap kita untuk mempengaruhi dan menyadarkan mereka supaya mereka itu tidak masuk ke dalam tipuan para pendeta itu. Kemudian semua itu dijawab dan dijelaskan oleh Pastor Daniel dan Pastor Paul Zhang bahwa saudara-saudara yang berjemaat di gereja yang pendetanya seperti itu cepat-cepatlah keluar dan tinggalkan gereja tersebut daripada diperas terus. Tapi lucunya kata Finis Nabire, para jemaat itu seperti tersihir begitu percaya akan ucapan dari para pendeta itu. Dan menurut Pastor Daniel dan Pastor Paul Zhang, ya biarkan saja karena mereka lebih suka dibohongi. Silahkan para penonton memberikan komentar dan pendapatnya mengenai hal ini. Jangan lupa tulis di kolom komentar. Terima kasih.